Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran online di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2 yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 pada semester ini yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Nah, seperti yang kalian lihat, koordinat kartesius itu seperti ini ya, dia memiliki dua sumbu, yaitu sumbu yang mendatar namanya sumbu X, dan sumbu yang tegak ini namanya sumbu Y. Nah, ibu ulangi lagi, yang mendatar namanya sumbu X, dan yang sumbu tegak ini disebut dengan sumbu Y. Pada X ini disebut dengan apsis, sedangkan sumbu Y kita sebut dengan ordinat. Jadi, apabila kita ingin menggunakan sistem koordinat kartesius ini, kita bisa menggunakan dua sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan contoh berikut. Sebelum kita membuat sesuatu pada koordinat kartesius, kita perlu mengisi dulu angka-angka untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk pertemuan garis sumbu X dan sumbu Y ini disebut dengan titik 0,0. Kita tulis sini 0 ya, di sini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan kita isi dengan bilangan asli positif. Berarti per satu kotak ya, ini 1, kemudian ini 2, dan seterusnya sampai yang kita perlukan. Kemudian untuk X di sebelah kiri 0, nah sumbu X, ini masih sumbu X ya. Nah itu kita isi dengan bilangan bulat negatif, berarti ini negatif 1. Diingatkan lagi per satu kotak ya. Nah berarti ini negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita akan mengisi sumbu Y. Pada sumbu Y, bagian atasnya, sumbu tegak ini, kita isi dengan bilangan bulat positif. Berarti di sini 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sesuai yang kita inginkan. Dan yang terakhir untuk sumbu Y bagian bawah, ini kita isi dengan bilangan bulat negatif. Nah, diperhatikan ya, kalau misalkan kita membuat awalnya itu satu kotak, dan satu kotak, maka yang lainnya juga harus disesuaikan. Maka ini juga satu kotak. Di sini berarti negatif 1, negatif 2, sampai sesuai yang kita inginkan. Maka, jika kita isi sistem koordinat kartesius dengan angka-angkanya sesuai yang kita butuhkan, jadilah seperti ini. X sebelah kanan itu bilangan bulat, X sebelah kiri bilangan bulat negatif, Y atas ini merupakan bilangan positif, dan Y bawah merupakan bilangan bulat negatif. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh untuk meletakkan sebuah titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, berikut ada titik A yang berada pada negatif 3,2. Nah, untuk membaca titik A ini, kita akan mulai dari sumbu X-nya terlebih dahulu. Ibu ingatkan lagi, yang mendatar merupakan sumbu X, dan yang tegak ini namanya sumbu Y. Maka kita akan mulai dari sumbu X terlebih dahulu. Ternyata titik A ini berada di negatif 3 pada sumbu X. Nah, dan pada sumbu Y dia terletak pada angka 2 ini, berarti negatif 3,2. Kemudian contoh lainnya, misalkan tentukanlah titik B dengan koordinat, misalkan B dengan koordinat 5,3. Nah, untuk mencari titik B, yang perlu kita ketahui, ingat tadi menentukan sebuah titik kita mulai dari sumbu X. Maka 5 ini adalah X, dan Y ini adalah 3. Nah,
kita akan mencari X sama dengan 5. Berarti tadi X itu adalah yang mendatar, kita cari yang positif. Karena di sini positif, berarti X sebelah kanan. Nah, di sini X-nya adalah 5. Nah, kemudian Y-nya itu adalah 3. Berarti titik Y dengan 3 yang searah dengan X sama dengan 5. Maka, titik B berada di sini. 5,3. Atau yang lainnya, C sama dengan 5, negatif 2. Nah, X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah negatif 2. Karena Y-nya negatif, maka yang kita perhatikan adalah Y yang di bawah. Nah, sama seperti tadi, X-nya adalah 5, berarti di sini. Nah, kemudian Y-nya itu adalah negatif 2, berarti di sini. Sehingga titik C berada di sini, yaitu 5, negatif 2. Atau misalkan titik D, Ibu letakkan sembarang titik di sini. Nah, sebutkanlah koordinat titik D. Nah, maka kita tinggal membacanya dari sumbu X. Di sini sumbu X-nya adalah negatif 6. Kemudian sumbu Y-nya adalah negatif 4. Nah, sehingga titik D itu adalah negatif 6, negatif 4. Berikut, Ibu akan memberikan sebuah contoh untuk menentukan beberapa titik berikut. Nah, misalkan ada sebuah titik pada 3 ini. Nah, sekarang Ibu akan tanyakan berapakah koordinat dari titik yang barusan Ibu buat ini. Nah, untuk menentukan sebuah titik pada sistem koordinat, seperti yang Ibu bilang tadi, kita buat dulu sumbu X-nya, baru sumbu Y-nya. Nah, di sini, misalkan anggap ini adalah sumbu titik E. Nah, sumbu X-nya kan 3. Nah, Y-nya berapa, Bu? Sedangkan Y-nya itu dia tidak bergerak. Nah, maka untuk titik E, dengan sumbu Y-nya kita buat adalah 0 karena dia berada di garis 0. Sehingga titik E itu adalah 3,0. Kemudian misalkan Ibu buat di sini. Nah, ingat tadi ini anggaplah titik F. Nah, kita akan mencari berapakah titik pada koordinat untuk titik F. Nah, sama seperti tadi, kita berawal dari sumbu X terlebih dahulu baru sumbu Y. Nah, sedangkan yang kita ketahui di sini adalah sumbu sumbu Y-nya, maaf. Nah, berarti kita buat dulu sumbu Y-nya. Nah, bagaimana untuk sumbu X-nya, Bu? Nah, karena X-nya berada di titik 0, maka untuk sumbu X-nya kita buat 0. Nah, berarti yang E tadi 3,0 dan titik F itu 0,7. Karena X dan Y-nya berada pada titik 0. Nih, tidak berjalan dia ya. Nah, begitu. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Nah, kita akan mempelajari berdasarkan titik-titik yang sudah kita tentukan tadi, dari titik A sampai ke titik F. Nah, untuk yang pertama, jarak terhadap sumbu X. Untuk titik A yaitu negatif 3, koma 2. Nah, perhatikan di sini, ini tadi ya, titik A, negatif 3,2. Jarak dari sumbu X, ini kan sumbu X-nya tadi ya, sumbu X itu adalah yang mendatar. Nah, kita perhatikan, negatif 3 sampai ke titik A, itu ternyata 2 satuan ke atas. Berarti di sini, untuk jarak terhadap sumbu X, berarti 2 satuan ke atas. Nah, untuk titik B yaitu 5,3, kita perhatikan. Yaitu tadi 5, negatif 3 dari sumbu X-nya, nih ya. X-nya kan tadi 5. Berapakah dia jaraknya? Yaitu 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan ke atas kita tuliskan. Kemudian titik C yaitu 5, negatif 2. Kita perhatikan. Ya, C tadi adalah 5, negatif 2. Dari sumbu X-nya, yaitu titik 5, berapakah dia? Nah, ternyata 1, 2. Nah, 2 satuan ke bawah. Kalau tadi 3 satuan ke atas, ini karena dia ke bawah dari sumbu X, maka ditulis 2 satuan ke bawah.
Selanjutnya titik D negatif 6, negatif 4. Nah, ini tadi ya. Dari sumbu X-nya, kita perhatikan ini berapa jaraknya sampai ke titik D, yaitu 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 satuan ke bawah dari sumbu X-nya. Berarti kita tuliskan di sini 4 satuan ke bawah. Selanjutnya untuk titik E 3,0. Nah, kita perhatikan titik E tadi di sini. Nah, dari titik sumbu X-nya kita menuju ke titik E, ternyata itu 0 satuan. Tidak perlu kita buat ke atas atau ke bawah karena 0 ini tidak sebagai sumbu netralnya. Berarti ini adalah 0 satuan untuk jarak terhadap sumbu X-nya. Nah, kemudian untuk titik F yaitu 0,7, kita perhatikan tadi titiknya adalah di sini. Nah, dari sumbu X, nih sumbu X-nya yang mendatar ya, itu berapakah dia sampai ke titik F? Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas dari sumbu X. Kita tuliskan 7 satuan ke atas. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu jarak terhadap sumbu Y-nya untuk titik-titik yang sama dari A sampai F. Untuk titik A, nih perhatikan ya, A tadi adalah negatif 2,2. Dari sumbu Y-nya kita perhatikan sampai ke titik A, itu ternyata 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Ingat, Y ini kan tegak. Nah, ini sumbu X ke kanan, ini sumbu X ke kiri. Berarti dari sumbu Y ternyata untuk sampai ke titik A, dia 3 satuan ke kiri. Kita tuliskan pada jarak terhadap sumbu Y. Kemudian, untuk titik B yaitu 5,3, kita ke titiknya dulu. 5,3 dari sumbu Y-nya, berapakah jarak ke sampai titik B? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 5 satuan ke kanan dari sumbu Y ya. Ini ke kanan, yang tadi ke kiri. Berarti kita tinggal buat untuk ini titik B terhadap sumbu Y-nya 5 satuan ke kanan. Selanjutnya, titik C yaitu 5,-2. Nih, kita balik lagi. Nih. Dari sumbu X-nya, ya titik C, dari sumbu Y maksud Ibu, sampai ke titik C, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga dari sumbu Y, 5 satuan ke kanan sampai ke titik C. Berarti di sini kita tuliskan 5 satuan ke kanan juga. Lalu untuk titik D, negatif 6, negatif 4, dari sumbu Y-nya nih ya, tadi titik D, dari sumbu Y-nya ke titik D kita hitung. Ini dari sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kiri, kita tuliskan di sini. Selanjutnya untuk titik E yaitu 3,0. Nah, ini ya tadi 3,0. Dari sumbu Y-nya, ini tadi titiknya, dari sumbu Y-nya kita hitung sampai ke titik E, itu ternyata 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kita tuliskan 3 satuan ke kanan. Dan yang terakhir titik F yaitu 0,7. Nah, ini dia tadi ya. Dari titik 0,7 kita hitung dari sumbu Y-nya berapakah titiknya sampai ke F. Ternyata dia tidak bergerak, tetap di 0. Sehingga kita tulis di sini 0 satuan. Tidak perlu ke kanan atau ke kiri karena 0 ini merupakan netral. Nah, maksudnya di sini kiri, kanan, atas dan bawah ini memperlihatkan bilangannya negatif atau positif. Kalau dia ke kiri, kita perhatikan nih ya, ternyata bilangannya itu bilangan negatif. Jadi kita tidak perlu negatif 3 satuan ke kiri, tidak perlu. Kita cukup bilang 3 satuan ke kiri. Artinya bilangannya itu adalah bilangan negatif. Atau 5 satuan ke kanan. Di sini kita lihat ternyata sebelah kanan itu adalah bilangan positif. Kita tidak perlu bilang 5 positif satuan ke kanan, tidak perlu. Karena kanan dan kiri ini sudah memperlihatkan dia bilangan negatif atau bilangan positif. Sama juga dengan atas atau bawah. Untuk ke atas kita perhatikan dari sumbu
X maksud Ibu. Nah, ini kan adalah bilangan positif. Dan yang ke bawah itu adalah bilangan negatif. Contohnya untuk yang A, untuk yang C, nih, 2 satuan ke bawah. Kita tidak perlu membuat negatif 2 satuan ke bawah, karena ke bawah ini sudah menandakan dia bilangan negatif. Nih ya. Nah, kalau ke atas kita sudah menentukan dia itu positif. Jadi kita tidak perlu buat seperti tadi, 3 satuan positif ke atas, tidak usah. Cukup atas, bawah, kiri, dan kanan karena itu sudah menunjukkan bilangannya positif atau negatif. Berikut adalah soal tentang sistem koordinat Kartesius. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.